pagi jemaat Tuhan. Good morning everyone. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah bangunkah semua yang di rumah? Sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Ayo coba bangunkan yang belum bangun, yang masih ada tempat tidur, yang masih mandi, ketok-ketok pintu kamar mandinya. Ayo cepat, kita sudah memulai. Mari saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk satu hati, untuk bersiap-siap, untuk memuji, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang baik, kami puji, kami sembah Engkau. Kami berkumpul bersama satu hati sebagai satu keluarga Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Engkau, dan juga untuk belajar tentang Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal acara kebaktian ini hingga akhir. Walaupun kami terpisah satu sama lain, tapi kami berdoa Tuhan supaya kami tetap bisa merasakan hadirat Tuhan, dan hati kami tetap satu sebagai satu keluarga besar JB3 Bandung. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat hanya untuk Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua jemaat berkata, amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi, selamat datang di kebaktian JB3 pada hari Minggu pagi ini. Selamat datang untuk yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami. Kita akan segera menikmati ibadah, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati, siapkan pikiran, berdiri mungkin, siap-siap untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama kita serukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya,
anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami
Kami perlu Kau Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Berikan ku hati
Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini dengan online. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan. Namun sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya ingin mengatakan terlebih dahulu mengenai visi daripada jemaat berkat bagi bangsa. Yaitu visi kita menjadi murid Kristus yang mencintai Tuhan dan jemaatnya, serta menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Dan sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara kepada 2 ayat. Mari kita buka di Yohanes 8 ayat 31. Dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lalu di Ibrani 4 ayat 7 dikatakan, sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Visi kita adalah menjadi murid Kristus yang mencintai Tuhan dan jemaatnya, serta menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Untuk kita bisa menjadi murid Kristus dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu tetap di dalam firman, maka kamu adalah benar-benar muridku. Dan untuk setiap kita bisa menjadi murid Kristus yang bisa mencintai Tuhan, maka kita perlu menjadi orang-orang yang bisa tetap tinggal di dalam firman-Nya. Dan untuk kita bisa tetap tinggal di dalam firman-Nya, tentu setiap kita orang percaya perlu mendengar suaranya. Dan hari ini saya ingin membagikan satu topik khotbah, saya beri judul namanya impresi. Di dalam pertumbuhan saya sebagai orang yang percaya, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, kita bertumbuh belajar untuk bisa mengenal suara Tuhan. Karena dengan kita bisa mengenal suara Tuhan, maka kita akan bisa tahu seperti apa firman-Nya. Dan kita bisa tetap tinggal di dalam firman-Nya dan kita bisa menjadi murid Kristus pada akhirnya. Tetapi dalam proses kita mendengar suara Tuhan, di dalam proses pertumbuhan kita sebagai orang yang percaya, tentu ini bukanlah satu hal yang mudah. Artinya terkadang kita berhasil atau bisa dapat dengan pasti kita mengenal suara Tuhan. Namun terkadang ada waktu di mana kita tidak berhasil dalam mendengar suara Tuhan. Tapi itu tidak apa-apa. Itu adalah sebuah proses untuk setiap kita belajar di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Dan di dalam pengalaman saya bersama Tuhan, saya mengalami di mana Tuhan bisa berbicara kepada kita, kepada saya, melalui berbagai macam cara. Tuhan berbicara kepada saya melalui penglihatan. Tuhan juga berbicara kepada saya melalui pendengaran. Tuhan berbicara saya juga mungkin melalui orang lain yang berbicara kepada saya. Melalui kejadian demi kejadian yang terjadi di depan saya, Tuhan berbicara kepada saya. Dan Tuhan juga bisa berbicara kepada saya melalui sebuah impresi. Nah, hari ini yang ingin saya bagikan mengenai sebuah impresi kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga nantinya setiap kita bisa mengenal manakah impresi yang dari Tuhan dan manakah impresi yang bukan dari Tuhan. Nah, sebenarnya ini bukan hanya untuk impresi, tapi ini untuk semua proses di mana pada waktu kita mendengar suara Tuhan, kita sama-sama belajar apa yang mempengaruhi impresi dan hal yang lainnya, dan bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui atau membedakan ini yang dari Tuhan dan ini bukan dari Tuhan. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu atau membagikan mengenai apa itu impresi sebenarnya. Impresi adalah suatu perasaan atau ide atau satu pendapat terhadap sesuatu atau seseorang tanpa didasari pemikiran atau tanpa dasar. Jadi sekali lagi, impresi adalah satu gagasan atau satu ide atau satu pendapat terhadap sesuatu atau seseorang tanpa didasari sebuah pemikiran atau tanpa dasar. Contohnya adalah pada tahun 2000, pada waktu saya masih kuliah, pada hari itu di sore hari saya sedang duduk di pinggir lapangan rumput di kampus Maranatha. Jadi pada waktu saya masih kuliah di sore hari. Dan pada waktu saya duduk di pinggir lapangan tersebut, tiba-tiba saya mendapatkan satu kesan, satu impresi, satu ide di dalam hati saya bahwa saya akan pergi misi ke satu negara yang disebut dengan negara Uganda. Dan impresi itu begitu kuat. Entah dari mana datangnya, tapi impresi ini datangnya tiba-tiba. Bahwa saya akan pergi
untuk meninggalkan kuliah, untuk saya pergi misi ke satu negara yang disebut dengan Uganda. Sangat kuat, dan pada saat itu saya begitu yakin bahwa saya akan pergi misi. Tapi dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun bahkan sampai hari ini, saya tidak pergi juga ke satu negara yang disebut dengan Uganda. Lalu ada satu cerita yang lain. Pada waktu itu saya mendapatkan satu impresi kembali ketika saya melihat ada satu gereja. Tiba-tiba muncul satu impresi bahwa dalam gereja ini akan ada satu orang yang meninggal. Dengan berjalannya waktu kembali, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang meninggal di dalam gereja tersebut. Atau mungkin contoh yang lain, misalkan ada seorang pemuda-pemudi yang baru bertemu mungkin 2 atau 3 kali pertemuan. Tiba-tiba suatu malam sang pria bermimpi, dan ketika dia bangun di tengah malam dalam mimpinya, dia mendapatkan satu keyakinan, satu impresi dalam hatinya bahwa wanita yang dia jumpai 2-3 kali kemarin itu adalah pasangan yang Tuhan telah siapkan dan sediakan bagi dia. Dan singkat cerita, sang pria menyampaikan kepada wanita tersebut, dan wanita tersebut karena dia ingin hidup taat di hadapan Tuhan, dan dia menerima lamaran daripada pria tersebut, dan akhirnya mereka menikah. Namun dalam perjalanan pernikahan mereka mengalami banyak sekali tantangan, mengalami banyak sekali kendala, dan terjadi goncangan di dalam pernikahan mereka. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan lagi cerita-cerita yang lain berdasarkan pengalaman Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara alami, atau mungkin berdasarkan cerita-cerita yang pernah Bapak Ibu Saudara dengar. Tapi itulah yang disebut dengan sebuah impresi. Banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi sebuah impresi. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Sehingga ketika kita di dalam pertemuan kita muncul sebuah impresi, kita tahu bagaimana sikap kita menghadapi impresi yang muncul di dalam diri kita. Impresi bisa muncul karena berbagai hal. Yang pertama, impresi itu muncul bisa berasal atau dipengaruhi oleh si jahat. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan satu impresi, satu ide, satu gagasan, satu pendapat atau satu keyakinan yang muncul tiba-tiba di dalam hati Bapak Ibu Saudara, dan semua itu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, bertentangan dengan firman Tuhan, itu sudah pasti bahwa impresi berasal dari si jahat. Jadi itu mudah. Ini mah sudah bukan dari Tuhan. Karena impresi itu muncul mungkin untuk membalas dendam, mungkin untuk melukai seseorang. Nah, maka impresi yang demikian bukan dari Tuhan. Clear, sudah jelas. Namun yang perlu kita pelajari lebih lanjut adalah bagaimana kita membedakan impresi yang berikutnya. Yang kedua, impresi itu bisa berasal atau dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Ya, impresi yang kita miliki atau yang muncul dalam hati kita itu bisa dipengaruhi oleh kondisi fisik atau kondisi psikis seseorang. Contohnya seseorang yang mengalami kuantitas atau kualitas tidur yang kurang di malam hari, maka itu akan membuat fisiknya drop, dan itu akan bisa mempengaruhi satu impresi yang muncul dalam dirinya. Kondisi kesehatan kita pada waktu kita sedang sakit pun itu bisa mempengaruhi impresi yang muncul di dalam kehidupan kita. Seorang pelatih football bernama Vince Lombardi mengatakan, kelelahan menjadikan seseorang pengecut. Jadi Vince Lombardi ini adalah seorang pelatih daripada football. Dan pada waktu ia melatih anak didiknya untuk latihan fisik yang begitu rupa. Dia latih anak didiknya dengan kekuatan fisik sehingga anak-anak didiknya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Karena Vince Lombardi menyadari bahwa ketika anak-anak didiknya memiliki kondisi fisik yang kurang, dan ketika mereka maju dalam sebuah pertandingan dan pada saat mereka bertanding fisiknya drop, kekuatannya drop, staminanya drop, maka orang akan dengan sangat mudah berkata, saya sudah tidak mungkin bisa menang kembali. Saya gagal. Saya tidak mungkin berhasil. Sehingga impresi yang muncul dalam dirinya adalah kegagalan, ketidakberhasilan, keterpurukan. Itulah sebabnya sekali lagi Vince Lombardi mengatakan, kelelahan menjadikan seseorang pengecut. Satu buku PPDGJ, yaitu buku ilmu psikiatri, menuliskan bahwa ketika seseorang mengalami satu kondisi depresi yang berat, itu dapat disertai dengan gejala psikosis, berupa halusinasi pendengaran, berupa halusinasi penglihatan, dan juga bisa berupa waham. Apa itu waham?
Waham adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logik. Sekali lagi, waham adalah satu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logik. Jadi ketika seseorang mengalami satu kondisi yang depresi yang sangat berat, itu bisa disertai dengan halusinasi, baik penglihatan, baik pendengaran maupun waham ini sendiri. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang dalam kondisi psikis yang drop, yang down sekali, mereka tiba-tiba bisa muncul sebuah impresi, satu keyakinan, yang keyakinannya itu sepertinya bertentangan dengan kenyataan, dan kalau ada orang yang berbicara kepadanya, ini sulit dipatahkan. Sangat yakin, sangat kuat. Contohnya suatu kali pada waktu saya koasisten di rumah sakit, saya dan kelompok pada waktu itu, kita pergi ke rumah sakit Cisarua, di rumah sakit jiwa di Cisarua. Nah, suatu kali pada waktu kami ada di sana, kami menganamnesis pasien-pasien yang ada, dan saya ingat sekali karena kami ketawa di situ, ketawa dan merasa sepertinya kami kok ditipu dalam tanda kutip. Satu kali kami menganamnesis atau menanyakan satu orang pasien di sana, di rumah sakit jiwa Cisarua. Dan waktu kami menanyakan, pasien ini bilang, dokter tahu nggak bahwa saya ini Superman? Kami yang mendengar itu agak tergelitik karena kami hanya belajar teorinya. Tapi pada waktu kami menghadapi kenyataan itu, dari mana Bapak tahu bahwa Bapak Superman? Kami memang Superman, saya memang Superman, Dok. Dokter nggak percaya bahwa saya Superman dan saya bisa terbang. Saya buktikan saya bisa terbang, Dok. Dan dia memperagakan jarak, seperti seorang Superman. Lalu dia balik lagi berdiri di depan kami. Dokter percaya bahwa saya Superman? Well, kami tahu teorinya, tapi hari itu kami melihat kenyataannya. Satu sisi kami merasa kami dibodohin, tapi satu sisi kami kasihan bahwa apa yang terjadi dengan pasien tersebut. Tapi dia begitu yakin bahwa dirinya adalah seorang yang Superman, yang sangat kuat. Bahkan ketika kami mencoba untuk berkata-kata, untuk memberikan alasan-alasan yang logik, hal itu tidak mematahkan identitas dirinya bahwa saya adalah seorang Superman. Ya, artinya saya ingin membagikan bahwa impresi yang terkadang muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, seringkali juga dipengaruhi oleh kondisi psikis seseorang. Bagaimana dengan mimpi? Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mendapatkan dalam pertumbuhan Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang percaya bahwa mungkin Saudara pernah mendapatkan mimpian dari Tuhan. Saya ingin membagikan ini bukan untuk menyangkalnya, tapi mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, mengenai mimpi ini yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi banyak di dalam perjanjian lama. Tapi sekali lagi, hal ini tidak menyangkal atau tidak membuat bahwa Tuhan tidak lagi berbicara melalui mimpi kepada setiap kita orang yang percaya. Tapi itu banyak terjadi dalam perjanjian lama. Yang kedua, hari ini Tuhan telah mengirimkan Roh-Nya yang kudus, pribadinya sendiri untuk tinggal di dalam hati setiap kita. Sehingga apa? Sehingga ketika Roh Tuhan sudah ada di dalam kita untuk berbicara langsung kepada kita. Kalau boleh saya katakan lebih lanjut, kalau Tuhannya ada bersama kita, mengapa Tuhan harus memakai mimpi untuk berbicara lebih lanjut? Bukankah bisa lebih gampang buat Tuhan untuk berbicara langsung kepada setiap kita melalui impresi yang ada dalam hati kita? Tapi sekali lagi, saya bukan untuk meniadakan bahwa, tidak untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita melalui mimpi, bisa. Tapi saudara perlu perhatikan ini, di Yeremia 23 ayat 28 sampai 29. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku. Itu dengan benar. Apakah sangkut pautnya jerami dengan gandum? Saya katakan sekali lagi. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yeremia sendiri mengatakan atau membandingkan atau mengcompare antara mimpi dengan firman Tuhan itu seperti jerami dengan gandum. Artinya jerami adalah bagian yang mungkin tidak seberharga dengan dari gandum itu sendiri.
Tapi bukan berarti jerami itu tidak ada. Demikian pula halnya pada hari ini dengan mimpi dan firman Tuhan. Tuhan masih berbicara kepada kita dan Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui mimpi. Tetapi Tuhan akan lebih banyak berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya yang sudah tertuliskan di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Ini yang perlu sama-sama kita perhatikan. Tuhan pun pernah berbicara kepada saya melalui sebuah mimpi. Tapi sepengalaman saya untuk mengalami itu, porsinya jauh lebih sedikit. Tuhan jauh lebih banyak berbicara kepada saya melalui kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, tadi yang pertama, impresi bisa berasal atau dipengaruhi oleh si jahat. Sangat mudah membedakannya. Yang kedua, impresi bisa dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis seseorang. Kita belajar bahwa bagaimana itu mempengaruhi kehidupan impresi yang kita punya. Yang ketiga adalah impresi itu dapat berasal dari Tuhan sendiri. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pada waktu dia naik ke surga, ia mengirimkan pribadinya yaitu Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam setiap hati kita orang yang percaya. Mari kita buka di 1 Korintus 12 ayat yang 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus memiliki kehendak. Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki kehendak. Sekali lagi kita akan baca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Sekali lagi saya akan baca lebih kencang mengenai yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Artinya Roh Kudus punya kehendak. Dia bisa memberikan, dia bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, dia bisa memberikan apa yang ingin dia berikan. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi yang tinggal di dalam hati setiap manusia, di mana ia bisa ia punya kehendak, ia punya keinginan untuk memberikan atau melakukan atau berbicara sesuatu kepada setiap kita, termasuk kepada impresi yang muncul di dalam hati setiap kita orang percaya. Yang kedua yang saya bagikan mengenai Roh Kudus, Efesus 4 ayat 30 sampai ayat 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara perhatikan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus dapat berduka. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikianlah pula segala kejahatan. Kenapa firman Allah mengatakan kepahitan, kegeraman hendaklah itu dibuang? Karena ketika kita secara psikis mengalami satu kepahitan, kita mengalami satu kegeraman, kita marah, kita kesal, maka secara psikis itu akan mempengaruhi impresi yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Sehingga impresi yang nanti muncul dalam kehidupan kita bukan lagi berasal dari Tuhan, tapi impresi yang muncul bisa berasal dari diri kita sendiri atau bisa dipakai oleh si jahat untuk berbicara kepada setiap kita. Jadi Roh Kudus bisa berduka. Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki perasaan, memiliki kehendak dalam hidupnya. Roh yang tinggal di dalam setiap kita bisa berbicara, bisa menyatakan sesuatu, memiliki juga perasaan. Yang ketiga yang saya bagikan mengenai Roh Kudus, 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Yang ketiga, Roh menyatakan sesuatu. Roh Kudus yang telah tinggal di dalam hati kita, yang telah dikirimkannya untuk tinggal dalam hati setiap kita, dialah yang akan berbicara kepada setiap kita. Roh yang tinggal punya perasaan. Roh yang tinggal di dalam kita punya kehendak. Dan roh yang di dalam kita, yaitu Roh Tuhan, yang Dia kirimkan untuk menolong setiap kita orang percaya,
ini bisa menyatakan apa yang tersembunyi dari dalam diri Allah. Sehingga kita orang-orang yang percaya tidak lagi ditinggal sendirian, tanpa tuntunan, tanpa nasihat, tanpa bimbingan. Kita tidak lagi berjalan seorang diri ketika kita berjalan dalam kehidupan di dunia ini, ketika kita bertobat. Tapi Tuhan baik. Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hati setiap kita. Sehingga Roh Kudus ini yang tinggal dalam hati kita, ini bisa menyatakan sesuatu yang tersembunyi dari Allah kepada setiap kita manusia. Sehingga pada waktu impresi itu muncul, satu gagasan, satu ide, satu pendapat yang muncul dalam hati kita, di dalam pemikiran kita. Kita tahu, oh ini dari Tuhan datangnya. Saya akan ceritakan satu kesaksian, saya akan tutup kebaktian khotbah hari ini dengan satu kesaksian. Suatu kali, anak saya punya satu mainan yang sangat dia sukai. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa mainan tersebut. Pergi kemana dia bawa mainannya, pergi kemana dia bawa mainannya. Tapi mainan ini terbuat dari bahan plastik. Tapi mainan itu dia sukai pada waktu itu. Singkat cerita, lalu muncullah sebuah mainan yang sama persis, tapi terbuat dari metal. Jadi waktu pertama kali baru terbuat dari plastik, lalu dengan berjalannya waktu muncullah satu mainan yang sama yang terbuat dari metal atau dari logam. Dan suatu hari anak saya bilang sama saya, "Pi, boleh nggak saya beli mainan ini yang dari logam, yang dari metal? Bagus sekali." Waktu saya dengar cerita itu, coba tunjukin seperti apa mainannya. Akhirnya kami buka di internet, kami searching, kami lihat, wah iya betul ada yang dari logam. Hanya pada waktu itu di Indonesia belum ada. Jadi kami harus mencarinya di website dari luar negeri. Dan waktu kami mencari di website tersebut, saya makin lihat macam-macamnya, wih ternyata bagus. Saya bilang sama anak saya, wah kalau yang begini juga papi suka. Terus anak saya bilang, Pi boleh enggak saya beli satu? Saya bilang, oke, boleh. Tapi di Indonesia enggak ada, saya bilang. Ini kita harus cari di website di luar negeri. Dan mungkin kalau datang pun, kalau kita beli pun datangnya mungkin lama. Bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa sebulan setengah. Bahkan saya pernah beli juga 2 bulan datangnya. Dia bilang enggak apa-apa, Pi. Akhirnya kita cari terus malam itu. Itu kita cari dan di tengah pencarian itu semakin semangat, semakin bergairah. Anak saya tiba-tiba bilang, Pi, boleh nggak saya minta 2 belinya? Saya sebagai seorang bapak, ketika saya bilang 1, ya 1. Kalau itu bilang 2, ya 2. Hari itu nggak kiri. Saya bilang 1 saja beli mainannya. 2 lah, Pi, please 2. Nggak, 1. Saya mencoba jadi bapak yang konsisten ceritanya pada waktu itu. Lalu ya sudah, anak saya anak yang sangat baik, anak yang taat, dan dia bilang oke, nggak apa-apa. Akhirnya kami cari, cuma malam itu kami nggak memutuskan untuk membeli, kami cuma lihat-lihat aja. Dan keesokan harinya kami pergi ke satu tempat, dan waktu kami pergi ke tempat itu anak saya pun membawa mainannya, dan dia mainin di tempat di mana kami pergi. Dan waktu anak saya lagi mainan tersebut, ada satu orang tua datang, mainan itu beli di mana? Anak saya lagi cari ya, anak saya suka. Lalu singkat cerita saya ngobrol dengan orang tersebut dan saya bilang sama anak saya, mau gak kamu kasih mainan kamu sama orang itu? Dia suka dan dia mau katanya. Lalu anak saya bilang, enggak lah Pi, saya gak mau ngasih. Oke, singkat cerita saya gak banyak ngomong lebar, gak banyak sama anak saya pada siang itu. Tapi ketika kami hendak pulang dan sampai di parkiran tiba-tiba anak saya bilang begini, Pi, mainannya sudah saya kasihkan sama orang tersebut. Saya tanya, kenapa kamu ngasih? Apa karena papi yang suruh untuk kamu ngasih? Dan anak saya bilang, enggak Pi. Enggak tahu kenapa saya cuma pengen ngasih aja di hati saya untuk dia. Oke, ya sudah. Buat saya oke, puji Tuhan dia mau ngasih. Akhirnya pulang dan berlalulah beberapa hari. Dan saya ingat pada siang hari, pada waktu saya baru pulang praktek. Saya ingat saya ada berhenti di lampu merah di depan lampu merah Hasan Sadikin. Pada waktu saya berhenti di lampu merah tersebut, tiba-tiba di hati saya muncul satu impresi. Kasih 2. Kata-kata ini begitu jelas. Kasih 2.
Waktu pertama kali saya mendengar, mendapatkan impresi ini, saya bingung. Maksudnya apa? Lalu tidak lama kemudian muncul kembali impresi kedua kali. Kasih Kirei 2. Oh, saya ngerti pada waktu kedua kali itu. Oh, tapi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, mana mungkin saya kasih 2? Karena saya sudah mengucap 1. Lalu untuk ketiga kalinya impresi itu muncul. Kasih Kirei 2 dan sampaikan perkataanku kepadanya bahwa aku bisa memberkati engkau lebih daripada ketika engkau telah memberkati orang lain. Dan waktu saya pulang, saya simpan firman itu dalam hati saya. Dan kami makan malam. Di makan malam itu saya bicara sama anak saya. Papi mau kasih kamu 2 mainan yang kamu ingin beli. Anak saya kaget. Kaget dan senang. Maksudnya gimana, Pi? Iya, Papi akan kasih kamu 2, akan beliin kamu 2. Wah, thank you. Wah, dia senang. Dan waktu akhirnya kami selesai makan malam dan kami dalam perjalanan naik tangga ke lantai 2, saya bilang, kamu tahu gak kenapa Papi merubah dari tadinya Papi izin kamu beli 1 menjadi beli 2? Dia bilang, gak tahu, Pi. Karena Tuhan bilang sama Papi untuk kasih kamu 2. Dan Tuhan titip pesan sama Papi untuk Tuhan bilang sama kamu. Bahwa Tuhan bisa memberkati kamu lebih daripada kamu telah memberkati orang lain. Dan hari ini Papi merubah keputusan Papi yang tadinya 1 menjadi 2. Karena Papi mau belajar taat kepada Tuhan dan hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Papi berharap bahwa suatu hari nanti ketika kamu mendengar suara Tuhan, kamu pun melakukan hal yang sama. Kamu taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kamu. Mari Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita. Sehingga ketika kita mendengar suaranya dan kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, maka kita akan menjadi orang-orang yang disebut dengan murid Kristus dalam kehidupan kita. Hanya di dalam pertumbuhan kita perlu juga bisa belajar membedakan manakah yang dari Tuhan, manakah yang bukan. Manakah penglihatan, pendengaran, impresi atau kejadian yang dari Tuhan, dan mana yang bukan dari Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 19-22. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi firman Tuhan katakan sekali lagi, jangan padamkan roh. Hari ini sebagai murid Kristus, mari jangan padamkan roh kita. Tapi mari bangkitlah untuk menjadi orang-orang murid Kristus yang belajar mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan selain jangan padamkan roh, tapi ujilah semuanya itu. Manakah yang dari Tuhan dan manakah yang bukan dari Tuhan. Hari ini saya selesai. Tapi saya akan melanjutkan khotbah di minggu yang akan datang. Minggu depan saya akan berbicara, melanjutkan khotbah impresi pada hari ini. Saya akan membagikan mengenai bagaimana cara memverifikasi atau mengesahkan bahwa ini impresi, ini penglihatan, ini apa yang saya dapat dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi, jangan padamkan roh Bapak Ibu Saudara semua. Tetap bertumbuh menjadi murid Kristus yang selalu belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan belajar untuk bagaimana memverifikasi atau mensahkan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Dan kita akan berjumpa lagi di dalam khotbah yang akan datang mengenai impresi bagian yang kedua. Yaitu bagaimana memverifikasi impresi atau apa yang kita dapat dari Tuhan atau bukan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa biarkan hari ini firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita, jemaat berkat bagi bangsa dan semua orang yang mendengar secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada siang ini. Bapak, kami percaya kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa mendengar suara-Mu. Kami dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang bisa tetap tinggal di dalam firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau padamkan roh kami, tapi kami mau berkobar-kobar semangat Tuhan. Kami percaya kami bisa tahu mendengar suara Tuhan. Izinkan kami Tuhan bertumbuh lebih lagi Tuhan. Dan berkati jemaat ini dengan berkat yang daripada-Mu. Sehingga kami dapat mengenal Engkau
dengan benar dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk khotbah pada pagi hari ini. Kami jadi bisa belajar lebih lagi, diperkaya lagi mengenai siapa Tuhan dan kasih-Nya dalam hidup kita. Terima kasih juga kepada semua yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih tim musik yang sudah bekerja keras. Teman-teman, pelayanan kalian menjadi berkat buat kami. Terima kasih untuk tim multimedia yang juga sudah bekerja keras di belakang layar untuk memastikan siaran video kebaktian pada pagi hari ini bisa dinikmati oleh kita semua yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Baik, kami mau menyambut semua yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat datang, kami sangat senang kalau saudara-saudara sekalian bisa bergabung bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama pada minggu pagi ini. Kami ingin mengenal Anda lebih lagi, karena itu mari isi form new visitors yang sudah ada di website kami. Dengan mengunjungi website kami, Anda juga bisa mengenal kami lebih dalam lagi. Silahkan langsung kunjungi website kami, isi form new visitors, and welcome to our family of JB3 Bandung. Jemaat JB3, seperti sudah kita saksikan dan doakan bersama-sama di Covenant Meeting kita di awal Agustus kemarin, Bapak Diki telah didoakan dan dipilih sebagai Gembala JB3 yang baru. Kami mengajak saudara-saudara sekalian dan kita semua untuk bersatu dalam iman bahwa Tuhan sudah memilih yang terbaik dan kita akan sama-sama melayani dan mendukung Bapak Diki sebagai Gembala kita yang baru. Terus doakan, terus dukung, dan tetap melayani. Baik, sekarang adalah waktunya kita memberi. Jemaat JB3 memiliki pelayanan diakonia, di mana kita semua berkesempatan untuk memberi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih untuk semua jemaat yang setia memberi setiap minggu, dan saya mengundang semua yang merasa tergerak, digerakkan Tuhan untuk memberkati. Silahkan langsung scan QR Code yang sudah tertera di layar. Sama masa pandemi ini, semua persembahan masih dilakukan secara transfer elektronik dengan cara scan QR Code yang tertera di layar dan langsung transfer melalui GoFo, OPay, link aja ataupun BCA Mobile dan virtual account. Baik, sekarang kita akan memberi persembahan. Sebelum kita melakukan itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mencukupi kebutuhan kami dan memberkati kami dengan semua yang kami butuhkan. Sekarang kami memberi Tuhan sebagai ucapan syukur kami, dan kami berdoa supaya Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga untuk memberkati mereka semua yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baik, dan without further ado, silahkan langsung scan QR Code yang tertera di layar dan memberkati orang lain.
Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua, kita sudah sampai di penghujung acara atau ibadah online pada hari ini. Saya ingin mengundang untuk Bapak Ibu Saudara mengangkat kedua tangan dan kita akan berdoa dan saya akan berdoa berkat untuk setiap kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Aku berdoa Tuhan, aku memberkati semua orang Tuhan, memberkati jemaat berkat bagi bangsa. Sehingga setiap kami boleh bertumbuh Tuhan, mengenal Tuhan dan menjadi murid Kristus yang mencintai Tuhan dan hidupkan kami. Diberkatilah Engkau jemaat Tuhan, karena telah diberikan kepadamu satu karunia yang dari Roh Kudus, sehingga Engkau tahu apa yang menjadi isi hati Allah. Dan aku berdoa memberkati jemaat ini dengan roh hikmat dan roh wahyu, sehingga jemaat berkat bagi bangsa tumbuh mengenal Allah dengan benar. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, untuk kami bisa menyembah, memuji Engkau, untuk kami bisa mendengar firman-Mu dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Ini hati kami dan ini jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat siang sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bersekutu dengan keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.